otak manusia atau otak kita itu udah selesai tingkat kematangannya itu di umur 25. Jadi setelah umur 25, bagian otak kita yang bagian nge-planning, ya, bagian mengambilan keputusan, itu udah nggak bertumbuh lagi. Itu udah permanen sifatnya. Setelah umur 25, lu itu udah lebih susah buat di-develop lagi atau dirubah lagi. Itu udah bagaikan otak lu itu udah jadi hardware. Ya udah nggak bisa diubah otak-atik lagi. Yang lu develop atau yang lu train setelah umur 25, itu bakalan sifatnya itu jadi automated atau otomatis. Itu bakalan jadi habit yang biasa aja menurut lu. Tapi setelah umur 25, semua skill yang lu pelajarin itu bakal jadi 10 kali lipat lebih susah buat dipelajarin. Lu bakal butuh 10 kali lipat lebih banyak waktu, lu bakal butuh 10 kali lipat lebih banyak effort. Dan gue lihat tragedi di sini, ya baik banget anak-anak umur SMA gitu ya, yang baru selesai lulus kuliah itu di umur ke 22. Jadi by the time ya mereka umur 22, mereka cuma punya waktu gap kurang lebih 3 tahun. Terusnya mereka dalam 3 tahun ini biasanya nggak ngapa-ngapain. Dan setelah itu di umur 28, 27 gitu ya, mereka baru nyadar, oh gila, gue baik banget yang gue nggak tahu tentang dunia ini, baik banget yang seharusnya gue pelajarin dari dulu. Penyesalan itu baru datang setelah itu. Karena kita lihat ya, sekolah ya atau institusi perkuliahan ya itu ngajarin sebenarnya skill yang salah. Sekolah ya itu ngajarin kita matematika integral, tapi nggak ngajarin kita gimana cara baca kontrak kerja. Sekolah itu menurut gua ngajarin histori yang kurang penting ya, ngajarin siapa nama presiden ke-7 gitu ya, terus yang diujiankan itu, tapi nggak ngajarin kita bagaimana cara kita beradaptasi dalam lingkungan kerja dan soft skill apa sih yang sebenarnya worth it buat dibangun. Sekolah itu ngajarin kita tentang marketing gitu, marketing 4P contohnya. Tapi sekolah itu nggak pernah ngajarin kita cara nulis paragraf atau cara nulis kalimat, copywriting yang bisa dibaca sama puluhan ribu orang. Dalam video ini gue pengen ajarin kalian 5 skill yang wajib kalian bangun sebelum umur ke 25 tahun. Gue udah bekerja hampir 1 dekade belakang, 7 tahun dari 2018 sejak gue masih umur 13 atau 14. Dari awal yang ngedesain ya, dan COVID happen, dan di umur ke-18 gue udah berhasil achieve $1 juta pertama gue. 1 tahun setelah itu ya, net worth gue itu udah ratusan miliar rupiah. Skill yang bakalan gue kasih tahu ke kalian yang kalian harus pelajarin ini basic skills gitu ya, tapi nggak semua orang aware. Tapi kalau kalian cek ya top 100 billionaires terkaya di dunia, itu semuanya jago banget di antara 5 skill yang bakalan gue sebutin di sini. Kalau lu nggak pelajarin atau kita ngomong asah skill yang gue bakal sebut di sini, harga yang lu harus bayar ke depannya itu bukan nggak sukses atau kurang sukses, tapi harga ke depannya yang lu harus bayar itu lu bakal jadi stuck. Gaji lu itu bakal nyangkut, ya lu bakal lebih sulit untuk berkembang. Dan ini hal-hal yang gue harap gue tahu 5 atau ya kurang lebih 3 tahun belakang aja, nggak usah panjang-panjang. Karena kalau gue tahu ini 3 tahun belakang, karir gue itu bakal progres jauh lebih cepat. Dan ini bakalan jadi exact framework ya, step by step buat kalian pelajarin skillnya. Tapi sebelum kita masuk ke 5 skill yang gue bakalan sebut di sini ya, semua skill yang gue bakalan sebut di sini, ini sifatnya itu meta skill. Ini bukan hard skill, ini bukan soft skill sifatnya. Gue nggak bakalan sharing ke kalian, oh skill kalian harus belajar AI gitu ya, meskipun ini penting. Oh kalian harus belajar buat ngedit video, kalian harus belajar buat pakai Photoshop atau pakai ChatGPT, itu udah common banget. Tapi dalam video ini gue pengen sharing ke kalian skill yang bisa di compound selama kalian belajar 40 tahun dan ini nggak pernah akan hilang. Kalau kalian pelajarin misal 5 tahun yang lalu ya, skill tentang programming, mungkin sekarang skill programming itu udah sedikit relevan karena udah ada bantuan dari AI. Jadi kan udah nggak butuh programming bikin ribuan line of code lagi gitu. Tapi skill yang gue bakalan sebut sini, ini nggak bakalan hilang ya, mau tiba-tiba ada AI, mau tiba-tiba ada teknologi advancement apapun itu, ini nggak bakalan pernah hilang dan akan selalu dibutuhin oleh umat manusia. Skill yang bakalan gue sharing ke kalian, ini bakalan bikin skill yang kalian punya sekarang itu jauh lebih berharga. Misal kalian itu seorang video editor. Video editor biasa itu misal dibayarnya cuma 7 juta. Tapi dengan misal video editor yang bisa negosiasi atau bisa menunjukkan skill dia, bisa menunjukkan keterampilan dia, itu bisa dibayarnya 2 atau 3 kali lipat lebih. Programmer biasa contohnya tanpa skill apapun, meta skill apapun yang bakalan gue sebut dalam video ini mungkin cuma dibayar ya misal 7 juta gitu. Tapi program yang bisa nulis, yang diajarin buat nulis copywriting dengan bagus, itu bisa dibayar berkali-kali lipat di atas itu. Cuma dengan kalian master ya 2 dari 5 skill ini, menurut gue lu udah jadi top 1%. Tapi kalau lu bisa master 3 bahkan 4, lu jadi 0,0001% di Indonesia ini. Karena gue ngeliat ya literasi dari Indonesia ini masih sangat-sangat kurang. Jadi langsung aja kita masuk ke skill yang pertama, yaitu menulis. Sebelum lu mulai skip bagian part ini atau mulai exit dari video ini, karena ini menulis ya, gue juga bisa menulis, gue nggak pengen jadi penulis dan sebagainya. Menulis ya itu bukan skill komunikasi ya, ini bukan tentang lu harus nulis paragraf random atau apapun itu, tapi menulis itu adalah skill cara kalian berpikir. Karena kalau lu nggak bisa menulis dengan jelas ya, lu nggak bisa berpikir dengan jelas, lu harus belajar buat tulisan apa yang ada dalam pikiran lu, komunikasikan apa yang dalam pikiran lu ke kertas, ke dalam bentuk format tulisan.
Ketika tulisan kalian itu berantakan, ketika lu nulis itu nggak terstruktur isinya, lu belum apa lompat-lompat kalimatnya, itu otak lu itu juga berantakan. Gue sendiri ya, gue pribadi juga punya aturan ya ke dalam semua bisnis lini gue ya, atau apapun ide yang gue punya dalam kepala gue. Itu kalau gue nggak bisa tulisin dalam satu kalimat, dua kalimat ya, maka gue nggak bener-bener mengerti ya ide atau isi kepala gue itu kayak gimana sekarang. Orang yang bisa menulis lebih bagus itu bakal dapat uang yang lebih banyak pastinya. Karyawan yang bisa nulis lebih bagus emailnya, misal karyawan pengen propose ke bosnya tentang sesuatu gitu lewat email. Dan ketika dia bisa tulis dari paragrafnya rapi, ya copywritingnya rapi, entering spacingnya itu rapi, itu bakal jauh di reward lebih bagus. Karena orang yang bisa menunjukkan dirinya itu clear, dirinya itu bisa nge-persuade orang ya, membujuk orang tanda kutip, itu bakal dapat reward yang lebih besar daripada yang nggak bisa. Ini actually di bawah dari menulis ya, tapi kan harus belajar buat belajar bahasa lebih banyak. Jadi jangan cuma bisa Indonesia ya. Kalau bisa ini Inggris pun lu juga harus bisa. Jadi belajar buat bisa belajar bahasa Inggris ya, ngomong bahasa Inggris, kata-kata Inggris. Karena semakin banyak vocabulary yang lu tahu, semakin banyak knowledge kosakata yang lu tahu, maka semakin pinter keberadaan lu. Karena lu semakin bisa berpikir lebih luas. Semakin lu bisa berpikir lebih luas, semakin lu bisa menunjukkan bahwa diri lu itu tahu apa yang lu mau, lu semakin menunjukkan bahwa diri lu itu kompeten. Dan ketika lu tahu diri lu itu kompeten, lu bakal lebih gampang buat di-hire. Jadi belajar buat nulis. Nah, cara mulai menulis itu kayak gimana? Ini gue ada namanya itu 90 day protocol ya. Jadi 90 hari. Lu harus belajar buat 90 hari konsisten. Dan setelah 90 hari ini selesai, ini bakal jadi otomatis pokoknya. Mungkin dalam beberapa minggu pertama ini bakal tersiksa. Tapi setelah 90 hari ini, time frame 90 hari ini bakalan jadi otomatis buat diri lu. Dan lu harus lakukan ini sebelum umur 25. Karena setelah umur 25, otak lu itu udah hardwired. Udah nggak bisa diubah, udah susah berubahnya. Dan effort yang lu butuh buat menulis ya, butuh buat membangun skill yang gue bakal sebut di video ini bakal 10 kali lebih susah. Jadi lu buat 90 hari ke depan, pilih salah satu skill yang gue bakal sebut dari satu ini dan bangun perlahan-lahan. Kalau lu pengen bisa menulis, lu belajar buat nulis apa yang ada dalam isi kepala lu, 500 kata minimal contohnya selama 1 hari. Jadi lu siapin buku diary, gue pribadi dulu ada kayak gitu. Terus lu tulis apa yang terjadi hari ini gitu ya, pikiran lu itu apa gitu. Pokoknya lu tulis dalam paper. Terus lu baca lagi. Apa yang kurang, apa yang seharusnya berantakan gitu ya. Lu bisa baca tulisan lu ini berantakan. Intinya ya, dengan kalian menulis ya, lu menunjukkan bahwa lu itu bisa berpikir. Ya, menulis itu bukan skill kalian itu apa komunikasi atau apa, tapi menulis itu lu bisa berpikir. Lu bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran lu. Skill yang kedua, belajar menjual. Menjual ini bukan berarti lu harus jadi salesman ya, bukan berarti lu harus jadi pekerja, tapi simply lu bisa menjual diri. Itu adalah sebuah skill yang lu harus bangun dari dulu. Again, ya ini bukan tentang MLM gitu ya, lu jadi afiliator atau apapun itu. Ini bukan tentang lu tiba jadi agen asuransi lu jualan, bukan lu jadi orang sales properti atau apapun itu. Ya mungkin dari sebagian kalian nggak mau itu dan ya memang bukan tentang itu. Ini tentang menjual diri kalian dan belajar buat jual apapun yang kalian punya. Menjual itu adalah skill untuk memindahkan keyakinan. Jadi kalau gue yakin tentang sesuatu, misal gue punya produk atau apapun itu, misal gue yakin diri gue ini bisa menjadi manfaat buat suatu perusahaan, gue menjual diri gue biar menjadi manfaat untuk suatu perusahaan. Sadar atau tidak, tiap hari itu kita jualan. Ketika lu lagi interview sama HRD lu, itu lu lagi jualan sama diri lu sendiri. Ketika lu lagi nego gaji, itu lu lagi negoin value lu lagi jualan value lu. Karena gue sering banget ya kasih contoh ini ya. Misal ada dua freelance A sama freelance B. Freelance A ya ini sama freelance B, ini sama-sama bisa ngedesain contohnya. Mereka itu punya skill yang sama. Tapi satunya itu bisa berpikir alias bisa menulis tadi. Jadi dia bisa nulisin paragraf yang bagus gitu ya. Dia bisa nge-pitch orang, dia bisa nunjukin dia itu berpikir, dia itu clear orangnya, ya dia itu komunikatif dan dia bisa persuasif. Ya dia punya skill yang pertama. Terusnya dia juga orangnya ini bisa jualan. Dia bisa menjual dirinya dengan baik. Ya dia bisa nge-pitch dengan baik, ya dia bisa kasih tahu ide dia dengan baik. Versus B, freelance B ini cuma kerjanya bisa ngedesain doang, tapi dia nggak bisa menjual, ya dia cuma ngerti ya depan laptop yang ngedesain aja. Giliran suruh ngetik, ya dia nggak ngerti cara ngetik ini kayak gimana, ya dia cuma jualan sell apa gitu service-nya tanpa mikirin perspektif jualannya itu kayak gimana. Orang A ini bisa dibayar berkali-kali lipat cuma gara-gara dia punya soft skill yang gue baru sebut dua tadi itu. Ya dia bisa menulis, ya dia bisa tulisin dia pengennya apa, dia bisa nulisin, dia bisa berpikir, dia bisa negosiasi, dia bisa lebih baik language, dia bisa lebih baik bahasa, vocabulary, dia menunjukkan bahwa dirinya itu kompeten dengan dia bisa persuasif, dan dia bisa menjual dirinya dengan baik. Versus B ini cuma yang ngetiknya ngasal, yang penting dia bisa desain. Bahkan ya, in fact ya, kalau A ini nggak sejago B, tapi A ini bisa menjual dirinya dengan baik dan bisa berpikir dengan baik, ya bahkan orang ini bakalan larinya ke A, bukan ke B. Founder yang nggak bisa jualan, itu nggak bakalan dapat yang namanya itu investment. Investor ya itu selalu melihat dari foundernya dulu, bukan produk
produknya dulu. Mau produknya sebagus apapun, kalau founder itu pas ngomong kayak gue nggak ngerti cara bahasa body language itu kayak tertutup, ya investor itu nggak pengen invest ke mereka, ya karena dia itu tidak terlihat meyakinkan. Dan cara melatih skill jualan ini kayak gimana? Ini lu bisa actually utilize namanya itu AI ya. Jadi lu pakai ChatGPT atau apapun itu, ya lu pakai yang bagian voice atau enggak lu record diri lu. Jadi ada dua cara, lu pakai ChatGPT lu coba jual sesuatu. Misal gue ada kotak tisu sebelah sini, gue rekam diri gue selama 60 detik buat coba jualan kotak tisu ini kayak gimana. Setiap harinya itu gue coba menjual suatu hal yang unik, suatu hal yang baru. Itu bisa dipakai buat kalian belajar. Terus kalian nonton ulang. Misal gue baru rekam diri gue jualan kotak tisu, ya apa yang kurang? Apakah kalau gue customer gue pengen beli ini atau enggak gitu. Ini bukan biar kalian jadi sales ya, tapi biar kalian itu bisa jadi orang yang lebih persuasif. Jadi skill yang kedua itu belajar buat jualan. Tapi sekarang ya, kalau lu tanya ke gue, ya skill yang bisa buat lu jadi kaya, ya itu bukan skill yang pertama, ya bukan skill menulis, bukan skill juga jualan, tapi skill yang ketiga ini, yaitu belajar membaca angka. Warren Buffett itu udah beli saham pertamanya di umur ke-11 tahun. Dia itu dulu rajin banget bacain laporan-laporan keuangan. Warren Buffett ya di umur 11 tahun itu udah ngerti ratio, udah ngerti marginal utility, cost, semuanya dia udah ngerti ya bahasa-bahasa laporan keuangan. Dia itu mengerti yang namanya itu angka. Dan kita lihat kan Warren Buffett tuh sekarang sekaya apa. Bahkan fun fact ya, OJK itu ada survei di tahun 2022 bahwa 65% ya dari penduduk Indonesia atau dari anak Indonesia itu memiliki kekurangan literasi finansial. Itu termasuk dari anak kuliahan, termasuk dari orang pekerja di bank, termasuk anak-anak, termasuk remaja kayak kita. Orang itu nggak ngerti. Ketika misal gue tanya kalian ya, apa itu PPh 21? Ya orang nggak tahu itu pajak. Orang itu nggak tahu cara membaca pajak itu kayak gimana, cara mengurus pajak itu kayak gimana, nggak ngerti slip gaji itu apa, BPJS itu cara perhitungannya kayak gimana, cara money management mereka itu kayak gimana gitu ya. Sebelum kalian skip di sini ya, membaca angka itu bukan berarti kan harus jago matematika. Ini bukan tentang matematika akademis. Ini bukan kayak integral ya, aljabar gitu ya. Ini bukan tentang itu. Ini tentang kalian membaca angka. Yang lu butuh itu literasi kapital aplikatif. Maksudnya kayak gimana? Ini decision ya, ketika lu baca sebuah angka, lu bisa ngambil decision atas hal itu. Contohnya, itu negosiasi gaji ya. Orang yang nggak bisa membaca angka, itu bakalan kesulitan hidupnya. Kita ngomong, misal kalian ditawarin gaji misal 5 juta. Kalau lu nggak ngerti baca angka, yang lu lakuin apa? Oh 5 juta itu udah besar. Berarti gue tinggal terima aja, gue langsung terima gitu. Tapi yang seharusnya lu bisa lakuin apa kalau lu bisa baca angka? Oh, gue compare dulu sama gaji-gaji lain ya. Gaji lain di tempat A itu berapa, gaji lain di tempat B itu berapa. Ini kan membaca angka. Rata-rata UMR itu berapa sih di Jakarta gitu. Oh, berarti kayak ternyata setelah gue cari-cari lebih dari 5 juta. Ya ternyata orang-orang di Indonesia, misal Jakarta ya, itu digajinya 7 juta. Berarti gue harus negosiasiin gaji gue ke 7 juta. Itu membaca angka. Misal lu itu beli rumah terus saya pakai KPR karena KPR itu langsung lu pengennya oh ini langsung bayar segini DP 0% contohnya gitu lu langsung bisa dapat rumah. Tapi kalau lu nggak bisa menghitung membaca angka tanda kutip, oh ternyata dalam 10 sampai 20 tahun kalau gua misal bayarnya cash ya, gua bisa hemat 200 sampai 300 juta. Orang yang nggak ngerti effective interest rate, jadi suku bunga itu berapa sekarang dihitungin. Terus kalau mereka investasi, mereka asal investasi, nggak ngerti membaca angka, nggak ngerti baca laporan keuangan. Misal lu investor, lu nggak ngerti PE ratio apa, lu nggak ngerti semua bahasa-bahasa investasi gitu, investment, ini lu bakal sangat sulit. Lu nggak ngerti apa itu bare minimum ya, jadi index fund itu kasih return berapa, sesimpel hitungan kayak gitu ya, atau membaca angka kecil atau tentang finance, lu harus belajar mulai dari sekarang. Gue paham ya, yang nonton ini nggak bakal jadi investor. Kalian tuh nggak bakal jadi investor atau trader. Tapi semua orang itu harus ngerti yang namanya itu literasi keuangan. Jadi skill pertama sama skill kedua yang gue tadi sebut, itu menjual sama belajar buat menulis. Ini skill buat kalian cari duit. Tapi skill yang ketiga, ini buat kalian mempertahankan uang kalian. Lu bisa aja ya dapat uang ratusan juta, ya miliaran bahkan dari skill menulis sama skill menjual. Lu bisa menjual diri lu dengan baik. Tapi ketika uang itu masuk ke kantong lu nggak ngerti cara mempertahankan uang ini kayak gimana, terus saya hilang ludes aja keluar sana. Dan lu nggak ngerti cara capital preservation itu kayak gimana. Skill keempat, belajar buat negosiasi. Jadi kalau yang skill yang kedua itu belajar buat menjual, skill keempat itu mirip-mirip, yaitu belajar buat negosiasi. Ini juga bukan buat sales, ini bukan buat orang yang pengen MLM atau apapun itu, ini buat semua orang. Belajar buat negosiasi di semuanya. Hidup kalian itu didesain berdasarkan hasil dari negosiasi diri kalian sendiri. Setiap hubungan yang kalian punya, setiap pekerjaan yang lu punya, itu hasil dari negosiasi lu. Pekerjaan sekarang yang lu punya, ya gajinya, ya jumlah pekerjaan yang lu kerjain setiap hari, jam kerjanya, itu hasil negosiasi lu. Lu harus belajar buat nggak terima apa adanya. Lu harus belajar buat negosiasiin apa yang lu punya. Ada research ya dari Linda Babcock bahwa karyawan di US yang berhasil negosiasiin gaji mereka, yang at least negosiasiin gaji mereka, itu naik gajinya 20-40%. Jadi kalau gaji lu 10 juta, ini bisa naik 12-14 juta.
kelihatannya itu kecil ya, cuma selisih 2 juta. Tapi kalau lu compound uangnya, ya lu investasikan selisih ini 2 juta ini ke indeks 8% kayak gitu, ini udah 2 miliar lebih ya dalam waktu 30 tahun di karir lu. Dan ini cuma gara-gara lu ngomong beberapa kata ke depan HRD lu, gue pengen naikin gaji gue. Tapi again ya, lu nggak bisa sembarangan negosiasi kalau value yang lu provide itu biasa-biasa saja. Jadi ini semuanya itu sebenarnya tergabung. Lu harus belajar bisa tulisin apa yang ada dalam pikiran lu, menjual diri lu, negosiasiin juga apa yang lu bisa jual. Jadi lu nggak bisa provide kosong tapi lu negosiasiin. Lu nggak bisa punya value rata-rata tapi lu pengennya di atas rata-rata, itu susah. Cuma dengan satu percakapan ya, contoh 15 menit ya, ini udah bisa ngaruh, bisa ke miliaran rupiah. Cuma dalam lu ngobrolin, lu pengen negosiasiin gaji lu negosiasiin diri lu itu harus kerja misalnya lebih banyak atau lebih kurang atau apapun itu, ini lu bisa dapat lebih banyak. Dulu ya, pada saat gue masih bikin semi agency ngedesain ya, tahun 2020-an, gue itu takut banget buat negosiasi ya. Dulu gue di offer sama salah satu toko buat desainin IG page-nya, Instagram page-nya, di highlight-nya, IG post-nya, itu dibayar 1 juta rupiah. Gue masih ada bukti transfernya sekarang. Tapi dulu tuh gue takut buat negosiasiin ke atas. Tapi kenyataannya, kalau toko itu berani bayar gue 1 juta, dulu gue nggak kepikiran ini. Tapi kalau toko itu berani bayar gue 1 juta, berarti dia hasil lebih dari 1 juta gara-gara gue. Kalau nggak, dia nggak mungkin recurring bayar 6 bulan berturut-turut. Dia mendapatkan value lebih dari 1 juta itu selama 6 bulan berturut-turut. Harusnya pada saat bulan pertama gue dapat 1 juta, gue berani untuk negosiasiin, misal di bulan keduanya dia tetap bayar 1 juta, bulan ketiga ya gue negosiasiin, gue naikin 20% kayak, gue naikin berapa ratus ribu gitu kayak. Karena ketika gue nggak negosiasi, ya gue tidak menaikkan value gue juga. Karena rasa takutnya ya, gue jadi kehilangan jutaan rupiah karena gue nggak berani ngomong cuma dalam beberapa menit atau beberapa bubble chat kalau gue minta duit. Gue takut kehilangan. Beberapa bulan setelah itu ya, 6 bulan setelah itu ya, gue di offer sama salah satu toko lagi, karena kan again ini zero sum kan, gue cuma boleh megang satu toko, ngedesain satu toko karena mereka itu kompetitor. Toko lain itu offer gue gaji 5 juta pas itu ya, masih ada again bukti transfernya. Ini 5 kali lipat lebih banyak ya, scope kerjanya itu sama ya, tapi uang yang gue dapatkan itu berbeda. Kenapa? Karena gue pertama di sebelah sini gue takut untuk negosiasi, dan tokonya itu tanda kutip injek-injek gue. Jadi orang yang tidak berani negosiasi atau tidak berani nunjukin apa yang dia mau, ini bakal diinjek-injek. Dan skill yang kelima yaitu skill mengatur diri kalian sendiri. Ini penting banget ya. Ini kalian mengatur emotion regulation kalian atau EQ kalian itu harus tinggi, jangan cuma IQ. Ini skill yang paling penting dari kelima skill yang gue sebutin. Makanya gue pengen taruhnya di akhir-akhir. Kenapa? Karena kalau lu bisa menulis, lu bisa menjual, terus lu bisa negosiasi orangnya, tapi lu nggak bisa mengatur diri lu, ini sama aja, semuanya itu akan buyar. Orang yang nggak bisa mengatur dirinya itu bakalan kehilangan semua skill ini. Ya lu nggak peduli lu sepintar apapun atau sejago apapun, tapi kalau lu nggak bisa mengatur emosional lu, itu bakalan buyar semua. Misal ya, ada founder bikin sebuah startup, dia lagi cari investor, terus dia itu nggak bisa mengatur dirinya ya, dari pertanyaan-pertanyaan dari investor luar sana. Dealnya itu bisa buyar, cuma gara-gara founder ini nggak bisa mengatur emosinya. Padahal dia kerjanya itu bagus, dia bisa menjual diri bagus, dia bisa negosiasi. Apapun yang dia punya itu perfect, kecuali investor ini ngelihat founder ini emosional sekali. Jadi sebuah deal, ya itu bisa buyar dalam beberapa detik doang. Cuma gara-gara lu marah. Lu itu bisa bangun reputasi lu bertahun-tahun, tapi itu bisa hancur cuma dalam beberapa detik. Gara-gara lu nggak bisa mengatur emosi lu. Misal lu itu sebuah karyawan dalam suatu perusahaan, lu udah kerja puluhan tahun. Terus tiba-tiba gara-gara lu nggak bisa mengatur emosional lu atau emosi lu, pada saat lu lagi meeting nih sama bos lu tiba-tiba raise voice lu tiba-tiba ngomong itu kencang ke bos lu nggak suka sama lu, besokannya langsung dipecat. Itu juga bisa happening gitu. Jadi cuma gara-gara lu nggak bisa mengatur diri lu, 4 skill yang gue sebutin di satu lah, yang main skill ini, yang soft skill sebelah sini, meta skill, ini bisa buyar. Lu bisa ya jadi nomor 1 di semua bidang 4 ini. Lu bisa jadi orang yang nulis, bisa berpikir gitu ya. Lu bisa jadi orang yang jualannya itu jago banget. Tapi kalau lu emosional orangnya, dikit-dikit meledak ya, lu nggak bisa regulate diri lu, maka semuanya itu percuma. Dan cara terapin ini kayak gimana ya? Biasa itu dengan pause. Cara melatih skill ini kayak gimana ya? Dengan kalian berhenti sejenak ya. Jadi setiap kali lu marah atau apapun itu, lu bisa tarik 5 deep breath, atau nggak lu tunggu 30 detik, berapa puluh detik sesuai dengan pace diri lu sebelum ngambil atau sebelum ngomong. 5 skill yang gue baru sebut di sini, ini skill yang gue prioritize untuk bangun. Karena ada 50 skill lainnya yang sebenarnya lu juga bisa bangun. Tapi 5 skill ini menurut gue yang bisa kalian compound. Jadi kalau misal lu video editor, ya video editor itu juga sebuah skill ya, video editing. Lu video editor, terus lu bisa emotional regulate, lu bisa membangun, ngatur diri lu bisa menjual diri lu juga dengan baik, lu bisa negosiasiin gaji lu juga, lu bisa menulis juga apapun yang lu pengen. Hasilnya itu bakal lebih perfect. Lu bakal jadi orang yang dibayar berkali-kali lipat lebih atas. Lu bakal jadi orang yang dibayar berdasarkan apa yang lu deserve sebenarnya, bukan jadi orang yang underpaid.